guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Jake the Giant Slayer. Film ini rilis pada tahun 2013 lalu loh. Film Hollywood ini sedang menginterpretasikan ulang dongeng-dongeng klasik yang telah mendunia untuk konsumsi layar lebar. Jake the Giant Slayer merupakan film fantasi asal Amerika yang disutradarai oleh Bryan Singer, menceritakan tentang seorang buruh tani, yaitu Jake, tidak sengaja membuka gerbang antara dunia manusia dan ras raksasa yang menakutkan. Terlepas setelah berabad-abad, para raksasa berusaha mengklaim kembali negeri mereka yang hilang. Jake terjun dalam pertempuran mempertahankan kerajaan dan rakyatnya. Kini adalah kesempatan Jake menjadi legenda berikutnya. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus kita mulai. Film ini bermula, ada seorang anak petani yang bernama Jake sangat menyukai cerita rakyat atau legenda. Karena setiap malamnya, ia selalu dibacakan buku cerita oleh ayahnya. Jake sangat menyukai cerita rakyat yang berjudul Pohon Kacang Ajaib dan Raksasa. Judul cerita ini sangat dipercaya, jalan untuk mencari Tuhan. Dalam cerita itu, hidup para biarawan mencoba untuk memanjat pohon kacang raksasa yang dipercaya jalan menemukan surga. Pohon itu akan tumbuh di mana jika biji pohon kacang terkena air. Saat berhasil sampai di atas pohon, ternyata perkiraan para biarawan itu salah. Dan ternyata terdapat raksasa yang hidup di pohon itu. Lalu para raksasa itu turun dan menyerang kerajaan Cloister, menyerang para manusia di sana dan memakannya. Para raksasa juga menghancurkan seluruh istana. Pada masa pemerintahan Raja Eric, ia menyuruh para biarawan itu untuk mundur dan melakukan sihir kembali. Lalu para biarawan itu mengambil salah satu jantung raksasa yang akan dileleh dan dicampurkan dengan sihirnya untuk dibuatkan mahkota dari lelehan jantung raksasa. Setelah mahkota itu jadi, Raja Eric pun memakainya. Para raksasa ternyata tunduk dan patuh setelah melihat mahkota itu nih. Raja Eric juga menyuruh raksasa itu untuk kembali ke asalnya dan memerintahkan pengawalnya untuk menebang pohon raksasa itu supaya raksasa tidak kembali ke dunia. Setelah Raja Eric meninggal, biji kacang itu dibawa dan dikubur bersama jasadnya nih teman-teman. Kembali ke cerita awal, di tempat lain terdapat putri dari kerajaan yang bernama Isabel. Ia juga sedang diceritakan oleh ibunya tentang legenda pohon kacang raksasa. Isabel nantinya akan menjadi ratu yang baik. Isabel masih merupakan keturunan dari Raja Eric. 10 tahun kemudian, kini Eric tumbuh dewasa. Sekarang dia tinggal bersama pamannya, karena ayahnya telah meninggal nih. Saat itu, ia disuruh pamannya untuk menjual gerobak kudanya ke pasar, dan segera kembali pulang membawa uangnya. Di pasar, Jake bertemu dengan seorang wanita yang sedang digodai oleh preman-preman di sana. Tanpa basa-basi, Jake langsung menolong wanita itu. Walaupun mendapatkan pukulan dari preman itu, gak lama, datanglah para pengawal kerajaan menghampiri wanita itu. Yang ternyata, wanita itu adalah Isabel dewasa. Setelah itu, Jake kembali dan melihat gerobaknya sudah hilang. Di dalam kerajaan, terdapat Roderick dan pengawalnya bernama Wick, berpapasan dengan biarawan. Yang ternyata, biarawan itu telah mencuri biji kacang ajaib yang telah disembunyikan oleh Roderick. Tapi mahkotanya masih ada. Lalu, Roderick menyuruh pengawalnya untuk menutup pintu kerajaan supaya biarawan itu tidak kabur. Biarawan yang melihat Jake dengan kudanya akan membeli kudanya dengan membayar 10 koin. Tetapi koin itu ada di dalam kerajaan. Jadi, Jake harus mengantarkan biji kacang yang dikasih oleh biarawan itu ke dalam kerajaan. Biarawan itu berpesan agar biji kacangnya disimpan dengan aman dan tidak terkena tempat yang basah. Namun pada akhirnya, biarawan itu tertangkap oleh pengawal kerajaan. Lalu Jake pun pulang ke rumah pamannya, di mana pamannya marah-marah kepada Jake karena tidak membawa uang dari hasil jualan gerobaknya, melainkan hanya membawa biji kacang nih teman-teman. Biji kacang itu pun dilempar oleh pamannya, dan salah satu biji kacangnya masuk ke dalam lubang rumah.
Di dalam kerajaan, Isabel berdebat dengan ayahnya karena Isabel ingin bebas dari pengawalannya dan tidak ingin dinikahkan dengan Roderick karena tidak mencintainya. Ayahnya melakukan itu semua karena sayang pada Isabel dan akan nikah pada orang yang tepat. Malam harinya, Isabel kabur dari kerajaan. Karena tersesat di jalan, ia pun mampir ke sebuah rumah. Yang ternyata itu adalah rumah Jack. Di sana, mereka mengobrol, dan Jack pun memberi buku dongengnya kepada Isabel. Saat itu, hujan turun dengan lebat. Karena rumah Jack banyak yang bolong, akhirnya air hujan itu masuk ke dalam rumahnya dan membasahi biji kacang yang terjatuh tadi. Tiba-tiba, biji kacang itu tumbuh besar menjulang ke atas. Putri Isabel pun terbawa ke atas oleh pohon itu nih. Jack yang berusaha menolongnya, tetapi ia terjatuh dari pohon itu. Pagi harinya, Jack terbangun yang sudah ditemui oleh raja dan para pengawalnya. Raja itu pun menanyakan keberadaan dari Putri Isabel. Lalu, Jack pun memberitahu bahwa putrinya berada di atas pohon raksasa. Raja yang mendengar hal itu menyuruh para pengawalnya untuk menaiki pohon raksasa itu. Dan Jack juga ikut menaiki pohon raksasa itu dengan sukarela. Setelah berhari-hari menaiki pohon raksasa itu, akhirnya Jack dan yang lainnya pun berhasil sampai di atas pohon. Roderick meminta biji kacang ajaib itu kepada Jack. Karena diancam, Jack pun langsung memberinya. Tetapi ia menyisakan satu biji kacang dan akan disimpan di dalam kalungnya. Setelah mengitari hutan itu, mereka menemukan beberapa jejak yang diberi tanda oleh Isabel. Jack juga menemukan buku dongeng yang diberikan kepada Isabel. Jack mengatakan bahwa ada makhluk hidup besar yang telah menculik Isabel karena melihat ranting pohon yang patah. Gak lama, dua pengawal kerajaan pun terjebak. Untung saja, Elmond berhasil melepaskan jebakan itu. Setelah berhasil, mereka melihat raksasa yang datang dan langsung mengumpat. Raksasa yang dapat mencium keberadaan manusia melihat salah satu penjaga dan langsung menangkapnya. Elmond pun juga tertangkap oleh raksasa itu. Jack yang melihat raksasa itu langsung mengikuti kemana perginya raksasa. Di tempat yang berbeda, Wick yang tertangkap oleh raksasa. Roderick yang melihat itu pun langsung mengeluarkan mahkota sihirnya nih teman-teman. Di tempat lain, Putri Isabel yang dikurung oleh pemimpin raksasa bernama Fallon berkepala dua. Lalu Fallon memberitahu kepada raksasa lain bahwa Putri Isabel adalah keturunan dari Raja Eric. Fallon berencana akan memakan Putri Isabel untuk membalas dendamnya kepada keturunan Raja Eric. Raksasa lain yang berhasil membawa kedua penjaga itu ke hadapan Fallon. Kemudian, Fallon menanyakan kepada salah satu penjaga dari mana mereka memanjat pohon raksasa ini. Tetapi, para penjaga itu tidak ada yang menjawabnya, sehingga membuat Fallon marah dan langsung memakan salah satu penjaga ini nih teman-teman. Jack yang sudah mengetahui tempat raksasa itu berhasil menyusup bagaikan tikus. Di sana, Jack menemukan harta karun peninggalan Raja Eric. Ada salah satu raksasa pemberontak yang bernama Fam. Tak terima kalau Fallon yang memakan Putri Isabel, karena dirinya lah yang berhasil menangkap Putri Isabel. Nggak lama, datanglah Roderick. Seketika, para raksasa itu tunduk dan patuh kepada Roderick yang memakai mahkota sihir dan mengambil alih kekuasaan raksasa. Tujuan utama Roderick untuk memanfaatkan para raksasa itu membantunya menyerang kerajaan dan bisa menguasai kerajaan Cloister. Dan malam nanti, para raksasa diperintahkan untuk turun ke bumi dan menyerang kerajaan Cloister. Lalu, Jack yang melihat Elmond dan Putri Isabel yang sedang dibawa oleh salah satu koki raksasa mencoba mengikutinya. Nantinya, Isabel dan Elmond akan dimasak dan menjadi santapan Fallon. Jack berusaha menolong Elmond yang sudah terbungkus oleh kulit roti, tetapi karena tak sempat, ia langsung memberikan pisau itu kepada Elmond. Dia juga berusaha menolong Isabel yang akan dipotong dengan menancapkan pisau ke punggung koki raksasa hingga menembus dadanya. Ketika koki itu pun tewas. Di tempat lain, Roderick memerintahkan satu raksasa untuk menjaga tebing. Jack, Isabel, dan Elmond yang berhasil kabur itu melihat raksasa penjaga tebing sedang tertidur pulas. Jack pun mempunyai ide untuk menyingkirkan raksasa itu dengan memberikan sarang lebah ke dalam topinya. Akhirnya, raksasa itu pun terjatuh dari atas tebing. Di tengah perjalanan,
Elman ingin mengalahkan Roderick, sedangkan Jack dan Isabel kembali turun ke bumi. Raksasa yang tadi jatuh dari tebing turun langsung di hadapan Raja Cloister. Karena cerita legenda itu benar-benar adanya, Raja Bramwell memerintahkan pengawalnya untuk menebang pohon raksasa itu nih. Di perjalanan menuju bumi, Jack dan Isabel berciuman di tengah sinar bulan. Sementara Elman yang sedang menunggu kedatangan Roderick berhasil menyerang Roderick. Roderick pun akhirnya tewas nih teman-teman. Tetapi, mahkota sihir yang dipakai Roderick itu diambil oleh Fallon. Di bumi, para pengawal kerajaan berhasil menumbangkan pohon raksasa itu yang memakan banyak korban. Untung saja Elman berhasil melompat. Lalu, Jack menyuruh Isabel untuk memegangnya erat-erat. Karena Jack akan menarik tali supaya mendarat dengan aman. Akhirnya mereka pun selamat dan Putri Isabel bertemu kembali dengan ayahnya. Lalu Isabel pun menceritakan tentang keburukan yang dilakukan oleh Roderick. Mendengar hal itu, Raja Bramwell segera berterima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkan putrinya. Di atas pohon, Fallon menemukan biji kacang ajaib yang disimpan oleh Roderick. Dan pasukan raksasa pun bersiap untuk turun ke bumi. Jack yang berada di bawah bersama kudanya mengetahui dari bayangan air. Ternyata para raksasa itu turun ke bumi. Melihat hal itu, Jack langsung menunggangi kudanya menuju pasukan Isabel ke kerajaan untuk segera memberitahu kepada raja. Raja dan para pasukannya yang sedang dalam perjalanan pulang mendengar teriakan dari Jack kalau raksasa telah datang. Setelah sampai di kerajaan, Elman segera memerintahkan pengawalnya untuk menuangkan minyak dan api ke parit sekeliling kerajaan. Pada saat rombongan kerajaan berhasil masuk, para pengawal itu langsung membakar paritnya. Jack hampir saja tertinggal karena pintunya yang mau ketutup. Lalu, Elman dan pengawal lainnya memanah Fallon yang ingin masuk, dan Fallon pun berhasil terjatuh ke parit hingga terbakar. Vam yang melihat dan mengira Fallon sudah mati, ia dengan pedenya memimpin para raksasa itu. Tetapi, Fallon yang masih memiliki kekuatan berhasil selamat dengan berenang ke saluran pembuangan. Di dalam istana, Raja Bramwell menyuruh Jack dan Putri Isabel pergi ke menara untuk menyalakan suar supaya kerajaan lain membantunya. Mereka melewati ruang bawah tanah untuk menuju ke menara. Tetapi saat sudah sampai di menara, mereka merasakan getaran yang ternyata Fallon muncul dari dalam parit. Lalu mereka berdua pun bersembunyi, tetapi akhirnya ketahuan oleh raksasa Fallon nih. Saat ingin kabur, tetapi Isabel ketangkap oleh Fallon. Jack yang melihat itu langsung membantunya, tetapi ia tertangkap juga nih. Saat Jack ingin dimakan oleh Fallon, ia ingat masih memiliki satu biji kacang ajaib itu dan segera memasukkannya ke dalam mulut Fallon. Dan seketika, biji kacang ajaib itu langsung tumbuh dari tubuh Fallon nih teman-teman. Fallon pun langsung hancur berkeping-keping. Melihat mahkota sihir yang berada di jari raksasa itu, Jack langsung mengambilnya dan berlari kembali ke pasukan yang lainnya nih. Saat raksasa Vam berhasil menghabisi beberapa para penjaga di sana, tiba-tiba datanglah Jack yang sudah membawa dan memakai mahkota sihir. Seketika, para raksasa di sana pun langsung tunduk dan patuh pada Jack. Jack pun langsung memerintahkan para raksasa itu untuk kembali ke asalnya. Akhirnya, peperangan itu pun berakhir yang dimenangkan oleh Jack dan kerajaan Cloister nih teman-teman. Akhirnya, Putri Isabel pun juga menikah dengan Jack dan memiliki 2 anak. Mereka juga menceritakan legenda pohon kacang dan raksasa itu kepada anak-anaknya. Mahkota sihir itu disimpan di Menara London dan dijaga sangat ketat. Nah, itulah akhir dari film ini. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah cinta sejati yang terhalang status bangsawan dan rakyat biasa bisa dibuktikan oleh Jack yang dengan ketulusan hatinya menyelamatkan putri raja tanpa imbalan apapun. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!